Kali ini kita bacakan komik 4 WD Res volume 1 yang merupakan kelanjutan dari yang ukuran besar. Ini karakter-karakter yang ada di buku. Ada Yankuro, Bankuro, Shinkuro, Rinko, Tankuro. Mereka semua ada di Dash Warrior. Ini ada Sumeragi dan ini Kenkuro Ayashi Yonkuro. Kemudian di tim U ada Bo Sensei, pimpinan tim U. Terus di sini kalau di animenya namanya Blood Emperor, tapi di sini adalah Blood Emperor. Ia adalah musuh terkuatnya Yonkuro, si Jin Gidoin. Sama aja pondok di kuil Sorin. Ada patung kuda. Di situ ada Jin Gidoin yang sedang bermeditasi. Dia datang. Seorang dari Emperor datang kemari. Ia datang karena terpanggil kemari. Jangan cepat-cepat dong, Kak. Yang minta ikut kan kamu sendiri. Iya, tapi barang yang aku bawa ini banyak. Lihat nih, teropong ini combo. Itu kan ranselnya si Shinkuro. Nggak ada. Hai, ranselku nggak ada. Tapi ransel lain kan ada. Shinkuro kemana sih? Tadi ada ranselnya. Padahal sudah aku bilangin kalau camping kita kali ini juga untuk mempersiapkan pertandingan. Katanya sih khawatir sama si Gidoin. Sudah, kita berangkat saja. Nanti saja dia menyusul. Itu kuil Sorin, tempat Gidoin CS berlatih. Katanya banyak anak-anak betapa di situ untuk jadi pemain cadangan. Sial, dari sini nggak kelihatan jelas. Mungkin agak ke atas dikit biar kelihatan. Ternyata batang pohon yang dia naikin tumbang ya, kayak Kuro jatuh. Baik di matahari sudah setinggi itu. Yang Kuro siuman. Sudah sadar ya? Kakek, namaku Bo, pemimpin tim U. Jauh-jauh datang ke sini pasti ada yang mau kau lihat. Ayo keluar jika kau mau lihat bagaimana mereka berlatih. Wah, ini sih mereka pada berlatih. Latihan ini akan membuat mereka kuat serta menjaga stamina dan semangat mereka sebelum jadi petapa. Dan juga dia sudah dihukum karena mencuri. Cuma begini aja latihannya. Rasa ampun yang bisa mengalahkan kalian kalau latihan begini sih kecil. Dia asal ngaco aja. Hai, orang yang mau jadi petapa, nggak sembarangan berlatih. Nggak seperti bermain-mainan anak-anak. Apa kau pikir race itu main-main? Oke, kalau kau pikir main-main, latihan pertama itu bagaimana? Ayo, coba tunjukkan. Pancaki antarkan dia ke pondok 5. Baik. Ada pondoknya juga ya, Kak. Ini pondok penglihatan. Mereka ngapain sih gelap-gelapan gini? Inilah latihan penglihatan pada tempat gelap untuk melatih penglihatan agar bisa menang jauh. Kenalin, Jun Kato, aku pemimpin di sini. Selamat datang di pondok penglihatan. Silahkan kalau mau mencoba. Aduh, nggak melihat apa-apa. Aduh, nabrak. Duduk kakak. Benjol-benjol dia. Yang kayak gini sih nggak lolos pondok otot besiku. Wah, aku belum kalah. Saya pondok dipimpin oleh seorang anggota khusus. Pondok otot besi digunakan untuk melatih jiwa dan tubuh pemimpinnya adalah Rei Ando. Pondok ketangkasan kaki melatih kekuatan kaki. Otot memimpin Muyuka Adi.
pondok keseimbangan, melatih keseimbangan tubuh dan akal. Dan pemimpinnya Sokanjaki. Lalu pondok dipimpin oleh Kidoin adalah yang tersulit. Kau pasti tak akan mampu. Kak, ini karena kakak lagi nggak fit kan? Kawel, kenapa kau di sini? Kakak, sialan. Jika aku teruskan dari sini, aku khawatir nggak bisa menang di pertandingan berikutnya. Lihat saja patung itu sampai mengetawain gue. Papa, aku tak sanggup lagi. Patung, kenapa sih kau ketawa melulu? Kau lagi senang ya? Ayah juga selalu tersenyum. Dan kalau jangan lupa dirimu adalah seorang pembalap. Seorang pembalap sejati akan menyelesaikan pertandingannya. Ayah akan selalu berada di sisimu. Thanks, ayah. Aku adalah seorang pembalap. Oh, sinar matanya. Aku juga punya Emperor. Aku pasti takkan kalah. Lihatlah, ayah. Kakak, Kenta, ayo kita balapan lagi. Di sini bukan tempat untuk bermain mobil-mobilan. Kami ini petapa, bukan balap. Jangan ngawur. Siapa saja yang suka melihatku, ia adalah seorang pembalap. Biar petapa, kalau mau main, mainlah. Oh, kalian bukan lawanku. Ayo, keluarkan Kidoin. Maaf, Kidoin masih petapa. Baiklah, itu kan Jaki. Oh, Sensei, dia bukan tim kita, jadi tak ada hubungannya sama peraturan kita. Kalau gitu lawan aku. Aku hanya ingin Kidoin. Hai, pondok keseimbanganku berada di bawah urutan pondok super Kidoin. Jadi hadapi aku dulu baru kau hadapi Kidoin. Bolehlah. Tiap mobil harus melewati papan ini jika start ini sudah dimulai, mobil pun tak boleh dibantu. Belok sedikit saja mobil akan masuk ke dalam lembah. Licin amat, pasti digosok bertahun-tahun ini. Kepleset sedikit pasti akan jatuh. Si Das Warrior nggak mampu. Ya, perjalanan lurus pun akan sulit. Kakak sukses ya. Start. Pakai grasshopper. Ini pakai Emperor. Kakak kenapa belum jalan? Ngadat ngali. Si Kanjaki sudah sering latihan. Jika aku start, aku akan kehilangan Emperor. Ada apa? Mau mengakui kekalahanmu? Oh. Seorang pembalap sejati harus menyelesaikan pertandingan. Ayah akan kulakukan segala nasihatmu. Emperor menang kalah kita tetap bersama. Kakak mau kemana? Malu melihat mobilnya jatuh ke dalam lembah ya? Biar kecepatan Emperor lebih tinggi. Aduh, Emperor kehilangan keseimbangan. Jatuh. Cuma segitu aja. Jangan bangga dulu. Kakak, Emperor melompat dari pohon. Dia melompat, kemudian dia menginjak papan tersebut. Gelombang luncur Emperor bagus menjaga keseimbangan papan agar mobil tetap stabil dan tidak jatuh ke dalam lembah. Kendalikan papan. Luncur untuk menjaga keseimbangan mobil. Hebat. Terkejar. Finish. Kakak hebat ya. Lewat juga. Aduh, gue. Pemimpin pondok keseimbangan telah dikalahkan oleh kenekatan Yan Guru. Yan Guru akhirnya datang juga kesempatan mengalahkan Emperor. Ranselku kemana ya? Beli lagi dong, kamu kan orang kaya. Ngapain sih Yan Guru itu kok lama banget? Wajah gue mau enggak? Gituin kau, jangan main-main. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mengalahkan Yan Guru. Kau udah punya taktik atau belum? Dari dulu mukaku kayak gini terus, payah nih. Aduh, mana tanggung jawabmu, Gituin. Kalau begitu aku sudah nggak tahan lagi. Sampai mana sih mendakinya? Hoi, kalian jangan kayak anak perempuan. Tapi betulkah Kidoin ada di atas gunung itu? Ya, di atas gunung itu juga ada tempat suci yang dilarang dimasuki. Tiap hari Kidoin turun naik melalui jalan ini. Aji gile.
Ada apa Wan Guru? Asik. Afuru, ini mata air Jepang. Air panas. Asik banget nyebut di sini. Ya kak, kirain gimana dong? Bentar dong. Halo Guru, kamu kok lama banget sih kidoin? Gue kece gak? Mandi di tempat gitu nanti ada buayanya ya. Baru rasa apa? Panas. Aduh panas betul. Iya jelas aja, air panas itu bertekanan tinggi, suhunya 120 derajat Celcius dan selalu menyembur. Kenapa kau nggak bilang dari tadi? Kau kesini kan bukan untuk bermain-main. Akhirnya datang juga masa kekalahan Ember Horse. Tolong. Tongkat itulah garis finishnya. Di sana banyak sumber air panas dan kau bebas memilih jalannya. Wah, ini jebakan. Ya. Apa bukan ya? Kalau kirain sih sudah hafal betul medan lomba ini. Mau curang dia, jangan curiga, lomba sini baru pertama kali dilakukan. Aku juga tak tahu medan lomba ini. Ternyata dia bisa baca pikiran tuh. Yang Guru, dia pasti kalah. Taktik kita memang sempurna. Aku ngeri sebab salah langkah hanguslah kita. Ayo kita mulai, bersiaplah. Start. Taktik apa lagi yang akan dilancarkan Gidoin? Mereka jalan. Gawat, jalannya penuh bebatuan. Wih, stabil banget sih mobilnya Gidoin. Asam, Blood Emperor lebih stabil lagi cing. Blood Emperor adalah ciptaan Bow Sensei tahu. Kakak cepetan, Gidoin sudah sampai daerah uap panas. Apa namanya, dia sudah hafal betul jam menyemburnya uap panas itu. Kakak, di atas atap Blood Emperor ada sesuatu yang bersinar. Mana? Nut. Itu timer gunanya untuk mengetahui masa uap panas. Gidoin telah menghitung waktunya. Oh Sensei, kenapa Anda ngasih tahu? Cuma sedikit doang kok. Aku hanya ingin tahu di mana aku pernah lihat mata itu. Wan Guru, ada apa? Wan Guru, oke, ini aku mengerti deh. Wan Guru, jadi timer kakak. Jadi kayak mesin pelacak aja. Kau ingin membantu aku ya? Das Emperor, Das Kak Emperor. Wah, walau sudah dibantu Wan Guru, Blood Emperor masih belum terkejar. Lari mobilnya cepat betul. Blood Emperor hampir sampai finish. Wah, Emperor tak kalah. Wah, gawat, sudah melawan gelap. Wah, kirain kenapa kau berhenti? Kesempatan emas. Dan Kuro, race terpaksa dibatalkan. Enak aja, bisa aku hampir mendahulumu, kok dibatalkan? Tiba-tiba ada petir. Yan Kuro, hati-hati. Petir. Di puncak gunung itu tak ada pohon atau benda lain. Jika kau pergi, kau akan terkena. Tongkat itu adalah sebagai penangkal petirnya. Lomba ini dibatalkan, mungkin nanti akan datang petir lagi. Dibatalkan, nggak bisa kakak. Sekarang aku menang. Kalau nggak sekarang, Emperor takkan bisa menang dari buat Emperor. Tunggu bahaya. Dan Kuro, kakak blar. Loh, nggak apa-apa. Aku dan Emperor masih selamat. Loh, teropongnya Guru. Ini pasti Genta. Jadi petir itu menyambar teropong Genta. Kakak Das, cepat teruskan selagi masih ada kesempatan. Trims Genta. Sial, Kidoin. Oke, berikutnya mini combo ini. Guru, kau jangan marah ya. Ini untuk kemenangan kakak. Aku punya firasat buruk, teropong dan mini combo pun nggak bakalan baik lagi. Oh, des warrior kumpul semua. Kita ada datang tanpa Yan Guru. Mungkin dia lagi banyak kerjaan di rumah. Biar begitu, makan tim tak boleh kita abaikan. Masalah kita adalah pertandingan penentuan. Ada sesuatu yang ingin kuperlihatkan. Apa itu? Blar. Tes Genta. Sedikit lagi. Pintar juga dia.
Cinta melempar benda dari besi untuk menahan petir, tapi lama kelamaan apa yang dapat dilempar? Nah, terus yang perlu silahkan, nggak ada yang dapat dilempar lagi. Asam tersusul deh, gue tinggal dikit lagi. Lewat aku mengecasnya pakai listrik. Emperor. Emperor terkena petir. Karena tak ada lagi yang bisa dibuang untuk mengalihkan petir, sasaran petir berubah ke Dash Warrior, sehingga sekejap saja minionku itu terbakar dan hancur. Emperor finish. Kirain taktikmu memang membuat Jan Guru ketakutan, tapi Jan Guru lebih panik dari yang kau duga. Masa? Bukan itu saja, kau juga telah dikalahkan. Semangat menang Jan Guru. Ya betul, Jan Guru kalah dalam race, sedangkan Kirain kalah dalam semangat. Kakak, pulanglah, perbaikilah kembali mobilmu. Tapi ayahku yang mengecas mobil ini, jadi Emperor ini adalah satu-satunya. Ayah. Oh pantesan, aku jadi ingat sinar mata itu. Anak muda ini putranya Hinomaru Gen Kuro. Untung bukan gue yang samar petir. Aku pasti gak cocok berpotongan rambut beginian. Saat hati sedang membara dalam pertandingan seru menuju horizon mimpi kami semua, sekarang cerita kelas balik aja. Oke, cukup sekian ceritanya, nanti kita lanjut lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.